Salam Jemaat Murtadin Indonesia. Ini sejarah bagi kita semua, dan saya sudah membuat dan mengajak untuk deklarasi International Murtadin Society. Nah, itu gambar bisa disorot ke sana, ya. International Murtadin Society. Nah, ini adalah studio saya dan saya mengajak semua kita untuk sama-sama mendukung perjalanan sejarah yang kita mau bangun. Dan kenapa dipanggil dan digunakan nama Murtadin ini? Sejak 20 tahun, hampir 20 tahun yang lalu, saya diejek dan dihina sebagai orang murtadin dan orang murtad. Akhirnya saya harus mengatakan kepada mereka bahwa saya bangga jadi murtadin. Akhirnya begitu. Dan sekarang nama murtadin ini melegenda dan menjadi istilah baru bagi perkembangan kekristenan di Indonesia, khususnya yang berbahasa Indonesia. Dan murtadin ini adalah sifat orang yang meninggalkan keyakinan lama menjadi keyakinan yang baru. Maka 20 September kemarin kita adakan deklarasi International Murtadin Society, yaitu masyarakat yang cinta kepada Yesus Kristus intinya. Oke, saya akan mengajar beberapa menit kemudian, dan tidak lama saya berbicara ini, ya paling saya hanya berbicara selama 10 menit atau selanjutnya. Jadi begitu maksudnya. Mereka selalu bilang bahwa Muslim itu adalah agama Allah dan agama yang luar biasa. Mereka bangga keislamannya. Tapi mari kita coba, kita akan kaji apakah benar mereka itu Muslim. Kita kembalikan senjata itu biar senjata makan Tuan, atau Tuan makan senjata, iya sama-sama ngek begitu. Oke, baik. Mereka mengatakan bahwa kita ini kafir. Jadi selain mereka adalah kafir. Mari kita buktikan dengan kitab suci mereka. Di dalam surat Quran, surat kedua ayat 208, ya, 208, semua mereka diajak untuk menjadi Muslim yang sempurna, Islam kafah, ya, di kafatan linnas, yang disebut dengan kafah itu. Iya, kafah. Hai orang-orang yang beriman, di sana ditulis, hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan, kafah. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Quran surat kedua ayat 208. Setuju? Oke, setuju. Jadi harus sempurna dong. Jangan hanya ibadah saja tanpa dengan syariat dan tanpa dengan mengerti diri sendiri, mengerti Tuhan, makrifat. Jadi syariat, ibadat, makrifat, ini nggak boleh dipisahkan ini. Jadi menyatu. Jadi kalau orang Islam harus berhukum kepada Islam dan harus bersyariat kepada syariat Islam, bernegara kepada negara Islam, daulat Islam, orang Islam, dan hukum Islam. Tiga ini nggak bisa dipisah. Kalau enggak, Anda hanya seorang KTP Islam tanpa memberlakukan hukum Islam. Setuju ini? Setuju. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Kita lihat dulu yang kedua.
Quran surat kelima ayat 38. Ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma. Jadi harus harus diberlakukan pencuri, harus dibuntungin tangannya. Oke? Potong ini, potong tangannya. Potong tangannya. Pertanyaannya, di dalam hukum, apakah sudah berlaku? Di Indonesia sudah berlaku? Belum. Setuju? Belum. Yang ketiga, Quran surat ke-24 ayat 2. Ayat 2. Bagaimana maksudnya? Sungguh kamu yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada perintah. Nah, laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, azani wazaniatu fajlidu mi'ata jaldan. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Itu harus dicambuk. Oleh karena itu, kedua hukum ini belum berlaku. Nggak dipakai. Kalau sekedar hanya melakukan ritual 5 kali sehari, walaupun memang banyak dari saudara muslim tidak memakainya dan tidak memberlakukannya. Berarti enggak kan? Kita di sini kita harus masuk secara sempurna, di sini hukumnya tidak berlaku. Nah, bagaimana kalau tidak berlaku itu hukum Islam? Maka bunyinya begini. Quran surat ke-5 ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi di sini sudah sampai kepada tingkat kafir. Sudah sampai? Anda buka semua kitab suci Anda. Ini saya berbicara secara umum, bukan saja untuk orang Kristen. Karena kalian suka mengatakan saya orang Kristen, maka saya jawab, kalian saja harus masuk Islam secara sempurna, hukumnya tidak dipakai, maka kalian adalah kafir. Pantas saja kelima sampai ayat yang kelima itu Quran surat ke-8 ayat 35. Nyata-nyata kekafiran Anda itu. Apakah di sana dikatakan begini, pantas saja, wa ma kana salatuhum indal bait illa muka'aw wa tasdiyah fadhuqul adzab bima kuntum takfurun. Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu.
Jadi masa sholat ya menghadap kiblat dikatakan siulan dan tepuk tangan? Kenapa? Ini hukum tidak diberlakukan. Ini hukum itu. Ini baru pencuri potong tangan, yang berzina dicambuk 100 kali. Belum lagi hukum-hukum yang lain. Untuk mengatakan, makanya hati-hati Anda, entah pengikut siapapun di antara Anda yang tidak memberlakukan hukum ini, kafir. Anda kafir. Maka jangan seenak Anda untuk mengatakan kami ini kafir, kami ini fasik dan zalim. Hati-hati loh, kitab suci Anda sendiri tidak Anda pakai, maka Anda kafir. Nah, nanti saya akan lanjutkan dengan kata zalim. Ulaika hum zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang zalim itu lebih busuk lagi daripada orang kafir ini. Nah, itulah sebabnya 3 poin ini, 5 ayat ini saya pakai kepada Anda untuk segera Anda laksanakan dengan baik. Berarti dari ketua RT sampai presidennya, karena tidak memakai hukum ini, Anda sendiri yang mengatakan, kitab suci Anda sendiri yang mengatakan bahwa sholat Anda itu adalah sholat yang sia-sia karena Anda tidak menggunakan undang-undang dan hukum itu dengan benar dan baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali untuk waktu yang sudah Anda luangkan mendengar channel ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa sharekan video-video ini. Dan buku saya tolong dilihat ya, silakan dikontak nomor sekretaris saya 0853 8827 0696. Nah, silakan di follow dan pesan buku ini di nomor ini. Pesan buku ya. Buku ini adalah buku penginjilan. Terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.